Bahaya gak sih bayar pinjol itu dicicil? Nah, mungkin buat yang memang pinjolnya ada fitur cicilan, boleh. Tapi buat teman-teman yang bayar pinjol itu ada tagihan sekian, tapi uang kalian sekian dan kalian bayarkan secara cicil, apa bahayanya dan apa dampak jeleknya ke depan? Karena banyak orang menganggap bahwa kita bayar cicil itu biar dianggap ini adalah itikat baik kita untuk membayar dan memang kita lagi mengusahakan untuk apa? Untuk membayar biar DC-nya nggak terlalu menyerang kita, nggak terlalu ngejar-ngejar kita karena kita ada itikat baik untuk membayar. Cuman kalian harus tahu satu hal, nggak semua pinjol itu direct atau mungkin langsung melakukan penagihan ya. Beberapa pinjol itu menggunakan pihak jasa ketiga, yang mana jasa ketiga ini nggak bisa membaca data real time kalian, ya. Itu yang pertama. Nah, apa hubungannya? Nih, yang kedua. Pihak jasa ketiga itu seringkali melakukan terus penagihan yang tanpa dapat informasi yang real time dan akurat. Jadi nggak heran, kadang orang udah melunasi, tapi kok masih tetap ditagih. Ya karena itu, info terbarunya belum nyampe nih ke pihak ketiga. Ya, nah dari dua hal ini, kalau teman-teman berpikiran bayar cicil, maka akan dianggap kalian itu ada itikat baik. Nah, informasi ini aja belum nyampe ke tim pihak ketiganya. Nah, ya, itu poin pertama. Yang kedua, kalau kalian bayar cicil, kalian tetap dianggap tidak membayar tagihannya. Kecuali teman-teman ada misalnya minimum pembayaran sekian. Nah, itu mungkin oke. Ya, tapi kan utang kita jadi besar bunga dan denda dan bukan denda ya, tapi bunga lah. Bunganya tuh jadi ada kayak ada klausul tersendiri gitu loh. Hitungannya lebih besar jatuhnya. Nah, ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kalau teman-teman cuman bayarnya itu cicil, nggak sesuai dengan nominal, dan kalian memaksakan lagi, berharap DC lapangan nggak akan datang ke rumah, jawabannya saya nggak kayak gitu sistemnya. Terkadang pihak ketiga tadi tetap akan datang ke rumah, karena data mereka, utang kalian masih ada, kalian belum melunasi, meskipun udah dicicil sebagian. Ya, tapi tetap kan nggak terlunasi. Ya, kecuali yang tadi itu ada pembayaran minimum yang dicantumkan dan kalian bisa bayar itu. Nah, itu boleh. Kalian nggak dianggap telat karena kalian bayar tapi bayar minimum. Gitu ya. Cuman kan nggak semua pinjol menerapkan hal tersebut. Nah, oke. Terus, gimana nih solusinya kalau kita nggak bisa bayar pinjol, galbay pinjol? Solusinya apa? Kalian harus tahu dulu, kalian harus bisa membaca. Teman-teman harus cek, apakah teman-teman saat ini itu ada gambaran kapan kalian bisa membayarnya. Kalau ada gambaran, oh bang, bulan depan 2 bulan lagi saya bisa. Boleh, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman tidak ada gambaran sama sekali kapan saya bisa bayar, ya sebaiknya teman-teman pertimbangkan untuk galbay dulu. Kenapa? Karena uang yang kalian bayarkan, yang pertama, nggak akan berasa. Uang yang kalian bayarkan ini udah ketimpa bunga dan denda yang terus berjalan, jadi utang kalian seakan-akan tetap aja segitu-gitu aja. Tapi kalau teman-teman galbay, contoh utang 1 juta, maksimal mentok di 2 juta. Nah, uang yang bisa kalian bayarkan ini kalian masih sisihkan. Nah, kalian bayarlah 2 juta tadi kan berkurang. Ya, itu yang pertama. Nah, selanjutnya, misalnya, kalau misalnya kalian tiba-tiba terus menabung, terus utang kalian misal 1 juta, udah 1 juta nih kekumpul. Kalian mau selesaikan masalah pinjolnya. Bisa nggak kalian nego? Ini bisa nggak bunganya dihapuskan, dendanya dihapuskan? Kalau bisa, kan rezeki. Dan biasanya ada beberapa pinjol yang menawarkan hal itu. Dan ini jadi double-double nih keuntungan kita. Kita benar-benar cuma mau mengembalikan hutang pokok aja, bunga dan denda dihapuskan. Ya, tapi tentu saja ini butuh waktu yang cukup lama, teman-teman. Nah, cuman ya kembali lagi ya, kalian ada gambaran nggak bisa membayar? Jangan sampai dipaksakan gali lubang tutup lubang sana-sini. Itu menurut saya akan menambah masalah baru. OJK sudah diatur, kalau orang gagal bayar, udah lebih dari 90 hari telat bayar, ya mereka harus dilaporkan ke Slik OJK dan itu adalah sanksi terberatnya, selain denda dan bunga. Bukan berarti ada intimidasi, ada kekerasan, dan sebagainya, dan ujung-ujungnya berujung ke pidana, itu nggak akan pernah terjadi. Ya, tetap semangat, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.